Ya, kita ada di studio KP3 Action Tampolin Show. Ya, Wah, Assalamualaikum Pak dosen, guruku, abangku Bang Satya Arinanto. Ya, terima kasih sudah hadir di live saya. Ya, kalau berkenan juga mau gabung silakan Bang. Kita juga mau buka diskusi tentang penegakan hukum dan tentang undang-undang Polri lah ya, kita mau bahas juga uh, dan tentang Polri lah ya. Gimana Bang Satya, sehat ya? Ini senior saya di Satya Arinanto. Salam kenal Bang Satya, terima kasih hadirnya. Selamat malam, semoga sehat, bahagia selalu. Bertemu dengan saya Dinda Fitri dan beliau adalah hari ini menjadi bintang tamu saya ini di sini di Tampolin Show. Kita akan berbicara tentang KP3. Salam dari kami KP3 dan Tampolin. Ya, dan Tampolin apa itu? Tamu polisi. Program tamu propam keliling. Ini kita ini mau bertamu ya kepada propam ya, dan berkeliling ke seluruh Indonesia dari mulai polsek sampai dengan Mabes. Mungkin nanti kita akan mulai di semua daerah ya. Kemarin kita sudah mulai program pertama di Banten, tapi yang jelas belum kita launching. Nah, sekarang kita akan bicara dulu tentang ini. Gitu. Ya. Oke. Jadi dari KP3 ini ada programnya, salah satunya adalah Tampolin. Betul? Ya. Jadi ini saya dengan senang hati dan terima kasih sekali, puji syukur malam ini bisa bertemu dengan Abah Ade. Ya, Abah ya. Nih, beliau Abah Ade. Siapa mungkin sahabat-sahabat saya pun pasti mengenal siapa beliau. Jadi beliau pun adalah sebagai ketua ya, direktur pusat dari KP3. Ya, Abah. Salam kenal dulu dong. Ini kan masih enggak, kita kan mulai kalau teman-teman sudah mulai masuk ke program ini. Ya, bantu tap share, like ya kan, subscribe dan follow akun kita ya kan. Ya, halo, selamat malam yang di Instagram Suara Abah. Salam dari kami Dinda Fitri. Salam Facebook, KP3. Ya kan? Dan berikut juga yang di Facebook, yang di YouTube. Dan semua yang hadir di sini ada di TikTok Dinda Fitri. Makasih hadirnya semuanya. Kita akan berbicara tentang KP3 di Tampolin Show bersama Dinda Fitri dan Abah Ade. Dalam celoteh Abah ya, yang di Instagram, kemudian di FB dan di YouTube streaming. Semoga malam ini akan membawa keberkahan dan menjadi pembicaraan kita dan bermanfaat untuk semuanya. Boleh yang mau bergabung mungkin bisa mengajukan pertanyaan ya, bisa typing pertanyaan tentang hukum yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Situasi mana nih? Situasi tentang kepolisian ya, yang kemarin seperti. Yang jelas kita mau ucapin dulu kepada Bapak Kapolri dan jajarannya serta prajuritnya yang hari ini bertugas mengamankan G20. Ya, G20 di Bali. Semoga ya acara pemerintah sukses dan kembali lagi ke rakyat. Jangan lupa ya, saya sedikit pesan saja, bukan ngomong politik ya, tapi jelas acara besar boleh diagendakan di internasional, tapi jangan lupa nasib rakyat. Dan juga kepada Pak Kapolri, selamat bertugas. Terima kasih Pak sudah membalas WA saya. Ya, selamat bertugas Pak Kapolri ya. Jangan lupa Pak, masih banyak PR dan kemudian hentikanlah semua provokasi ya, dukungan kepada pihak-pihak yang ingin mengadu domba instansi Polri. Sudah cukup kita punya agenda-agenda besar yang kemarin menjadikan Polri menjadi bulan-bulanan dan stigmanya menurun gratis ya dulu. Ya, dan mudah-mudahan kita sedikit untuk mengkampanyekan ya, maksudnya membuat citra polisi untuk menjadi yang lebih baik lagi, karena menyangkut dari Tribrata. Catur Prasetya, apa itu Tribrata? Coba baca di sini, kita bisa. Iya, kita bisa sama-sama memberi informasi ya, di Google ada pastinya. Tribrata, Catur Prasetya dan Panca Prasetya yang ada di dalam kepolisian. Juga adalah tugas-tugas dari polisi yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.
di mana bahasa Sanskrit ya, yang artinya adalah secara intinya aja bahwa polisi adalah sebagai pengayom dan pengaman masyarakat Indonesia pastinya. Jadi disitulah karena dengan tugas tersebut yang pasti polisi akan mendampingi kasus-kasus ataupun masalah-masalah yang terjadi di masyarakat secara keseluruhan. Ya ini ada di sini kita bisa lihat. Ya. Kita kembali mengupas tentang apa itu Tribrata dan Catur Prastya. Ya. Yang jelas makna Tribrata adalah kalau bahasanya di sini Itu pernah. Sama kita lihat. di dalam inti Tribrata itu mengandung 3 hal. Pertama, melindungi, melayani, mengayomi. Pertanyaan besarnya adalah apakah hari ini polisi Indonesia selama 20 tahun terakhir dari mulai sejarah dia memisahkan diri dari TNI, sudahkah melindungi, melayani dan mengayomi? Nah, ini yang kita akan bahas Mbak Dinda, ya kan? Kita akan bahas ini Mbak Dinda. Boleh teman-teman kalau mau ikut bergabung berbicara tentang hal ini, boleh silakan request ya di request untuk menjadi tamu di sini ya, Abah? Boleh ya, boleh. Siapa takut. Itu. Jadi monggo kita saling sharing. Jadi kita pun dengan KP3 ini, kayak kita KP3 dulu ya. Ya. KP3 Boleh, dulu monggo. Mau memperkenalkan dengan KP3 ya, yang Makhluk apa sih itu KP3 gitu Mbak Dinda ya? Makhluk apa? Banyak orang bilang apa itu makhluknya, Bukan ya kan? siluman dan makhluk jadi-jadian. Apa jangan-jangan dia intel, ya kan? Ya. Perpanjangan tangan dari kepolisian. Tapi kok kalau perpanjangan tangan dari kepolisian, kenapa dia begitu galak sama polisi, ya kan? Lalu kemudian begitu keras sama polisi, begitu apa ya? Ya gitulah. Ya kritis lah ya. Kritis lah. Tapi yang jelas gini, kalau saya ingin menyatakan makna dari KP3 dari namanya ini Komite Pendukung Presisi Polri. Cerita sejarahnya adalah bagaimana saya merespon terpilihnya Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri pada waktu itu dengan slogan tema besarnya yang namanya presisi. Apa itu presisi? Mungkin banyak orang tidak tahu, ya kan? Nah, saya nggak akan bahas presisinya, kan itu kewenangan wilayah seorang Bapak Kapolri. Tapi sebagai rakyat jelata, saya mempertanyakan, apakah presisi itu sebagai alat kosmetik atau sebagai alat, apakah sebagai produk bangun tidur yang kemudian orang latah, gagap dan bingung, ya kan? Nah, disinilah kita uji materi terhadap konteks presisi itu sendiri, Mbak Dinda. Oke. Ya. Kalau kita tanya langsung pasti susah, makanya kita mencoba membuat satu lompatan, ya kan, atas pertanyaan itu menjadi sebuah gerakan bersama yang namanya KP3. Ya. Langkah pertama kita pada waktu itu adalah mempertanyakan beberapa kasus-kasus yang kebetulan saya dan teman-teman tangani, baik pribadi ataupun kasus-kasus yang ada di masyarakat, seperti kasus buruh Bekasi di Bekasi Kota yang selama 8 tahun tidak terselesaikan oleh aparat penegak hukum di sana. Lalu kasus saya pribadi di mana saya pernah pernah direkayasa oleh oknum ya, bersama ya sebutlah mantan istri dan orang Cina berduit dengan salah satu jenderal sana, dan kemudian merekayasa saya. Kemudian saya lapor balik, tapi kemudian laporan saya selama bertahun-tahun tidak diproses. Dan baru kemarin ada sidang kode etik. Tapi sayangnya hanya satu orang yang dikenakan sanksi ringan. Padahal jelas-jelas sudah ada pemerasan di awal. Oke, tapi kita nggak akan bahas ke saya ya. Tapi jelas, sebagai wadah, sebagai niat, sebagai gagasan, saya membuat KP3 itu adalah cara
cara saya menyampaikan cinta saya kepada institusi Polri. Yang dulu pada saat mahasiswa tahun 2002, ya kan, saya menjadi bagian dari pendukung pemisahan polisi dari TNI. Namun dilalah dilalah kersane Allah gitu kan ya kan, bahasa Jawanya bilang, loh, pendukung kok dianiaya gitu kan, pendukung kok dizolimi. Ya nggak apa-apa, saya pikir mungkin karena mereka belum bertobat. Ya, memang hari ini Pak Kapolri, nuwun sewu Pak Kapolri, polisi juga manusia, banyak kesalahan. Makanya kemudian sekarang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan ketika kita menemukan perilaku yang salah dari polisi. Ya ada banyak cara, termasuk mungkin merespon dengan cara aturan dibuatnya Propam kan, sebagai lembaga yang menjadi benteng terakhir keadilan. Tapi ada juga yang membuat LSM atau LBH atau ya macam-macam, termasuk saya juga dengan KP3. Pertanyaannya adalah, kok KP3 tadi kan di awal, kok KP3 melakukan hantaman, kritikan, ya karena kita cinta. Kalau kita nggak cinta sama polisi, kita nggak akan melakukan ini. Itu loh Mbak Dinda. Nah, apa responnya? Memang respon seorang Kapolri Bapak Jenderal Sigit bersama jajaran pada waktu itu Pak Sambo cepat, akui cepat, merespon cepat, cuma nggak ngerti perjalanannya kok jadi begini kan gitu. Ditambah lagi, ya nanti kita akan bahas ya kasusnya. Menjelas, polisi juga manusia. Pada saat belum dikritik, saya pernah bilang di DPR, polisi adalah wajah potret dari pengusaha. Artinya hari ini transaksi jual beli ada di dalam tubuh kepolisian, lalu di kejaksaan ada di luar. Tapi kemudian saya teringat pepatah bangsa ini mengatakan kalau bangsa mau benar, maka polisi harus benar. Jika polisinya rusak, maka negara akan rusak. Seperti itu, Pak. Aparat ya. Ya gitu aja penjelasan sekilas saya tentang apa itu KP3 ya. Kemudian dengan apa yang sudah dengan berdirinya KP3 ini, respon dari polisi dengan mungkin ada beberapa yang sudah dilaksanakan oleh KP3 tersebut ya, dengan program Tampolin ini ya, tamu polisi keliling ya, jadi program Propam ya, bersama Propam, kemudian polisi-polisi kita ambil dari semua lini di kepolisian, baik dari Polsek, Polres ya, dan semuanya ya, sampai ke Polda. Kemudian apa respon dari beliau-beliau aparat ini? Ya, saya memulai program atau agenda KP3 sebetulnya dari pembukaan komunikasi yang diberikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajaran termasuk dari Propam pada waktu itu ke publik. Dia membuka line media sosial termasuk WhatsApp, dan disitulah kali pertama saya mempertanyakan makhluk apa itu presisi. Apakah hanya sebagai obat mimpi di surga sana atau bangun tidur, kita harus mempertanyakan karena eksistensi presisi dipertanyakan oleh rakyatnya sendiri. Dan respon Pak Sigit cukup baik dan dia langsung bilang kita ke proses. Lalu dengan gembira saya setelah bertahun-tahun menemukan jalan buntu, alhamdulillah. Tapi kemudian ya itu tetap aja yang namanya kepala kalau sudah oke tapi tidak dijalankan oleh bawahannya, ya maka akan terjadi lagi. Nah, Tuhan kemudian mendengar doa-doa orang-orang yang teraniaya. Perjuangan. Ya, Tuhan mendengar doa-doa orang-orang yang terzolimi. Saya menduga ini adalah bagian dari kesadaran masyarakat, ditambah Tuhan menggunakan tangannya untuk membuka tabir keadilan. Perkara kasus Duren 3. Saya mulai dari kasus Duren 3. Seru nih. Ya kan? Duren 3 ini adalah perkara awal yang sebetulnya menjadi momentum di mana masyarakat bisa melihat apa dan bagaimana pribadi karakter yang terbangun dalam kondisi institusi kepolisian. Salah benar kita bisa lihat di situ secara objektif.
Dan jujur juga pada waktu itu Kapolri mengakui, sebagai pimpinan dia mengakui. Bahkan juga kita bisa melihat bagaimana Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi merespon 4 kali loh. Ya kan, dia turun langsung konferensi pers dan sebagainya. Artinya apa? Serius. Tidak serius. Sangat serius. Kalau nggak serius, Jokowi nggak turun. Pertanyaan lagi, kok Jokowi turun tangan? Emang selama ini ngapain aja? Ya, itulah fakta. Nah, pada saat terjadi peristiwa 23, saya sih nggak mau sebut apa yang terjadi. Cuma jelas Tuhan juga menggerakkan saya dengan kondisi akhir Pak Sambo pada saat itu. Lalu kemudian saya bersama teman-teman tampak, ada beberapa orang inisiatornya, rapat hari itu juga dalam waktu 4 jam kita membahas apakah yang harus kita lakukan mensikapi persoalan itu. Yang menurut saya ini luar biasa, juga harus dicontoh sama warga Indonesia yang lainnya. Komunitas teman-teman aktivis Batak Sumatera Utara begitu kuat solidaritasnya sehingga mereka berkumpul. Hanya saya yang orang Jawa. Ya, karena saya ingin belajar sama mereka. Jangan berbicara masalah ras ya. Enggak, saya ngomongin fakta. Oke. Ya, terus kemudian di situ kita coba menganalisa, mengurai, dan kemudian menyimpulkan apa yang harus kita lakukan dengan cara melaporkan Bapak Jenderal Sambo ke Propam sendiri dengan berbagai macam asumsi dan segala macam. Politiknya tinggi, guys. Ya, gitu. Bukan tingkat tinggi. Ini yang harus dilakukan. Jadi masyarakat kalau menemukan perilaku pelanggaran itu harus segera melaporkan ke tempatnya, itu Propam. Ya, prosedurnya seperti itu Ya. ya. Walaupun dia kalau itu kepala divisi Propam sendiri. Tapi buat kami ini pertaruhan. Yang lebih menarik lagi, ketika di sana sebelum peristiwa pelaporan itu yang kami rencanakan, kami juga sempat dilobi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan oleh oknum-oknum LSM juga ada juga keinginan untuk saling cakar-cakaran dan memeras, itu juga saya tentang. Wah. Iya, jadi makanya kemudian atas tangan Tuhan lagi kami digerakkan ketemu dengan pimpinan Dewan, lalu diarahkan ke Komisi 3. Dan disitulah ada saya punya visi di beberapa TikTok yang viral, ya kan? Saya bicara kasus Sambo, dan bicara tentang oknum-oknum yang menawarkan uang sedemikian rupa untuk menggagalkan rencana advokasi di sana. Alhamdulillah, puji Tuhan gitu ya, terbuka semua, dan atas desakan juga rakyat, LSM dan aktivis yang hari itu mulai merasakan bagaimana momentum lahir, direspon oleh Pak Sigit dan Jokowi, sehingga Sambo dinonaktifkan lalu diproses, dan sekarang kita lihat hari ini sedang disidang. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mengawasi lagi sampai di mana hukum itu berpihak pada keadilan. Kasus Sambo. Karena siapapun berhak mendapatkan keadilan. Ya, kasus Sambo ya. Saya nggak akan membahas detail di dalam peradilannya karena itu sudah masuk wilayah peradilan. Lalu muncul kasus kedua. Kasus kedua itu adalah bukan tembak-tembakan di satu tempat di daerah Kuningan, Lampung. Nah, habis itu muncul lagi kasus di Kanjuruhan. Yang menarik adalah, nah ini masih kan? hangat nih ya, baru 4 sebelum hari kasus Kanjuruhan ya. Saya sempat melakukan tamasya keliling Pulau Jawa. Bahasa saya tamasya investigasi. Ya kan, tamasya investigasi keliling Pulau Jawa untuk mencari tahu, menggambarkan, mendengar, menginformasikan apa sih yang terjadi setelah peristiwa Sambo, munculnya bagan-bagan yang begitu heboh tentang judi online, ya dan sebagainya. Saya keliling tuh Mbak selama seminggu, alhamdulillah, dengan hanya modal minta izin sama Kapolri via WA, lalu kemudian bismillah juga jalan, nggak ada yang sponsorin, bahkan diketawain saya, dianggap gila gitu kan. Tapi karena saya ingin melihat, mendengar apakah benar, saya mulai dari Banten. Lalu kalau Jakarta saya nggak mau, karena apapun Jakarta sudah terlihat sisinya pada waktu itu. Berarti banyak kok ada bisa Lalu saya ke Jawa Barat. Yang menarik, Kapolda Jawa Barat itu padahal kenal kita baik, tapi begitu saya datang mungkin sibuk kali ya, sibuk jadi nggak bisa nemuin saya.
ya kan? Nah, ketika dari Jawa Barat, saya menuju Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, wah memang menarik nih, ya kan? Beliau kan orang langsungnya Jokowi katanya, sama-sama kayak Kapolri. Memang ada sedikit miskomunikasi karena saya dianggap ikut campur atau segala macam. Tapi saya samperin, saya ketemu di Kendal, Polres Kendal, janjian setelah 2 hari di Jawa Tengah, kemudian janjian di Polres Kendal, dan kemudian saya dipertanyakan apa maksud saya, ya kan, segala macam. Dibilang di sini nggak ada apa-apa, nggak ada Sambo. Betul nggak ada Sambo, tapi ada informasi yang Bapak tidak ceritakan kepada kami, tidak terbuka kepada kami, dan kami menemukan itu. Makanya bahasa saya, Pak Sigit, Nun Sewu, minta maaf, Sinat almarhum Didi Petet itu luar biasa futurisnya. Dia mengilustrasikan preman pensiun itu sebagai sebuah kenyataan, di mana memang faktanya adalah hari ini semua penjahat, bajingan, jagoan udah pensiun, udah taubatan nasuha, dan yang muncul adalah polisi-polisi nakal yang merampas porsinya para preman. Makanya saya kadang-kadang joknya, jadi sekarang betul-betul sinetron itu muncul di kehidupan nyata. Nah, di Jawa Tengah, fakta di beberapa media juga ada kan, rumah judi segala macam. Mungkin Kapolrinya baik, tapi di bawahnya kita nggak tahu kan. Ya itu. Ada apa di situ? Ya kan? Kenapa nggak diberantas? Ya kan? Kenapa bermuncul kan gitu? Lalu saya dari Jawa Tengah ke Jogja. Jogja alhamdulillah bagus karena memang kepemimpinan dan segala macam, terutama Pak Sultan ya. Lalu kemudian Kapoldanya juga seperti itu. Walaupun saya nggak ketemu, tapi saya merespon banyak informasi bagus. Dari Jogja saya menuju ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu memang luar biasa ini. Kerajaan-kerajaan judi, ya kan? Kerajaan-kerajaan segala macam ada. Dan itu fakta. Saya nggak mau takut nanti. Biarkan polisi yang membukanya sendiri. Nah, ketika saya menyelesaikan wisata advokasi saya pulang ke Jakarta, dan saya juga dikerjain oleh polisi-polisi itu di Jakarta ya, tapi nggak saya sebutkan. Nah, ketika saya selesai sampai Jakarta, saya merekomendasikan dan menulis informasi detail kepada Pak Kapolri. Rekomendasi saya dua. Pertama, harus ada pergantian Mbak Dina. Yang kedua, harus pergantian yang baik menjadi lebih baik, yang buruk ya dibuang. Ya. Tapi lagi-lagi ya kan, saya memang sedikit mengkritik kehati-hatian Pak Sigit sebagai orang Jawa Solo. Ya hati-hati alon-alon asal lakon ya. Yeah. Tapi konteksnya bukan itu, kita butuh percepatan, ya kan? Karena sistem sudah nggak bagus, mentalitas, karakter segala macam. KP3 pernah bikin diskusi awal bersama Pak Susno, Jenderal Susno Duaji dan lain-lain, itu berisikan 3 rekomendasi pada Polri. Pertama, tentang pengawasan harus diubah, lalu penasihat ahli yang lebih kental dengan kompromi politiknya, dan yang ketiga adalah tentang perilaku dan aturan yang tumpang tindih di kepolisian. Nah, di situ saja cerita saya tentang perjalanan wisata advokasi saya. Belum sempat rekomendasi dan informasi itu saya nyampe ke tangan beliau-beliau yang berkompeten, muncullah tragedi Kanjuruhan. Nah, ini menarik. Tragedi Kanjuruhan buat saya sama seperti kasus Duren 3, tragedi kemanusiaan, pembantaian kalau saya bilang, bahkan saya lebih kejam lagi. Lalu kemudian tapi saya melihat ada perbedaan besar di sana yang harus kita dalami lagi. Maka saya berangkatlah pada saat itu ke Jawa Timur. Di sana memang saya bertemu sempat mengalami banyak hal, mulai dihalang-halangi, dibohongi, bahkan dikerjain oleh banyak pihak. Ini, ya kan? Jadi... Nah, ya habis itu kemudian setelah 2 hari saya benar-benar kontak, kemudian dihubungi sama saudara Salman, ya kan?
Lalu kemudian saya diarahkan ke teman-teman Aremania, dan di sana saya berbincang-bincang. Ada sedikit kegalauan saya, kegundahan saya, dan kecurigaan saya. Advokasi model apa kok dikanalkan di satu tempat? Dan kemudian di sana tidak mencerminkan advokasi, tapi lebih tepatnya disebut relawan. Kenapa? Karena lebih banyak pendataan, lebih banyak penyaluran distribusi bantuan dalam bentuk uang. Jadi mana advokasinya? Itu yang saya pertanyakan. Bahkan saya ingat betul pada hari keempat saya bersama beberapa sam-sam, kalau bahasa Malang itu sam-sam, kalau mas-mas itu kan diwali kalau orang, ya kan? Sam-sam. Kalau mas-mas kelihatan sana Jawanya, sam-sam. Sam-sam. Nah, itu saya berkumpul di warung kalau zam-zam? Di warung yang makanan kopi. Bukan warung angkringan. Bukan yang hitam itu rawon ya. Malam itu di rawon bersama ketua kontras. Saya mengancam, kalau kalian tidak menggunakan hak kalian untuk bicara keadilan, maka saya akan pulang. Karena buat saya advokasi yang saya lakukan bersama teman-teman tampak modal saya untuk menularkan ke teman-teman lain. Iya. Gitu loh. Perjuangan ya. Iya, tapi kemudian karena nggak direspon saya pulang. Nah, minggu berikutnya saya datang lagi. Ternyata memang tidak ada pergerakan sama sekali. Hingga 1 bulan ini lebih, saya baru dengar usulan itu dijalankan lagi. Cuma terlambat saya pikir ya. Sekarang ini kita kembali lagi kepada, saya bilang ada perbedaannya ya, antara kasus Joshua 23 dengan kasus Malang. Dari mentalitas masyarakatnya yang mencari keadilan dan dari aktivisnya. Makanya kemudian saya rencana dengan Bang Edwin Bartogi akan melakukan perbincangan lah untuk meneliti sampai sejauh mana sih yang terjadi di Kanjuruhan. Edwin Bartogi dari LPSK. Pasti menarik nih ya. Kan? Nah, terus situ kita tunggu. Muncul lagi kasus yang namanya Iwan Bolong. Nah, ini tadi tuh sebenarnya saya mau nanya tentang itu. Emang namanya juga celoteh apa ya, suka berceloteh, terus kan saya kalah jadinya ngomong sama dia. Padahal saya sudah menyiapkan. Ada Bang Andi Muhammad Anwar ini. Pertanyaan, tapi pengacara hebat nih. Lagi nonton. Salam kenal, Abang, Bang Andi. Nih, mau naik Bang, naik Bang. Tetapi Abang mau naik Bang. Dijawab duluan. Gimana? Yang mana? Enggak, ini kan setelah dari situ ya, setelah jalan-jalan keliling tamasya ya. Ini tamasya advokasi kalau bahasa saya. Tamasya advokasi. Itu kan bagian dari KP3 yang pelaksanaan ya. Jadi setelah mendapatkan respon dari kepolisian yang tadi dikerjain dan segala macam lah ya seperti itu ya, yang banyak kali yang sudah diterima. Kayak dengar juga akhirnya mobil ditarik atau bagaimana, saya juga ya, biasa. Boleh nggak sih itu dibahas? Nggak usah. Baiklah. Jadi ini aja setelah itu ya pastikan lari ke masyarakat, karena presisi ini mungkin bisa menjadi penengah antara masyarakat dengan Polri itu sendiri. Betul tidak? Bukan penengah. Presisi gimana? Gini, KP3 supaya tidak terjadi miscommunication ingin menjadi bagian sahabatnya rakyat dalam mencari keadilan. Tapi menjadi mitra kritis di Polri. Iya, karena kita ingin menjadi sahabat yang penuh dengan kejujuran. Kami akan katakan benar jika itu benar, salah jika itu salah. Nggak peduli dia jenderal, nggak peduli dia anak buah. Ini dia yang harus kita kembangkan, ya kan? Jadi setuju. Terima kasih. Apa yang setuju? Iya setuju, karena ada seperti itu. Karena siapapun berhak mendapatkan keadilan. Iya kan? Mau atau tidak? Pertanyaan kan adalah mau atau tidak gitu. Pemirsa mau apa tidak? Ya pasti mau, nggak mungkin tidak. Belum tentu, ya kan? Iya, di sisi-sisi yang lain lah. Karena apa? Kenapa dia tidak mau mendapatkan hal itu? Karena pasti punya kepentingan, ya kan? Nah, disinilah bagaimana caranya menepis dari kepentingan tersebut. Selain dari keadilan yang maha kuasa, yang pasti kita hidup sebagai manusia biasa yang diberikan akal, pikiran, dan rasa. Kita pun akan berusaha Bang Adam Mulyana, apa kabar Bang Adam Mulyana? Salam kenal Bang Adam. Bang Satya Renanto, ya. Respon dari masyarakat apa? Gimana? Ya banyak respon, makanya saya bilang merespon presisinya Kapolri juga banyak. Ya kan, makhluk apa presisi Polri? Lalu merespon juga tentang KP3 juga banyak respon, dari mulai halusinasi, meledek, memfitnah, ya dan sebagainya.
Bahkan yang lucu lagi, saya dianggap adalah antek-antek Kapolri. Ketemu juga enggak, kenal juga enggak gitu loh. Ya. Karena buat saya akan menjadi kawan sekalipun nggak kenal. Tujuan saya hanya ingin Indonesia ini berkeadilan. Karena kita punya siapa nih Pak? Ini sahabat saya. Oke, minta maaf. Halo. Suara saya jelas nggak nih? Jelas. Abang, ini saya lagi live ini di IG, kemudian live TikTok, live FB, kemudian YouTube streaming ya. Nah, kita bahas tentang KP3, abangku. Gitu. KP3 ini adalah Komite Pendukung Presisi Polri. Ya. Oke, bagaimana? Tapi saya pecah-pecah suaranya, kenapa ya? Saya pecah-pecah suaranya. Gak apa-apa, it's okay lah. Salam. Ya, ini dengan Sebentar saya. Abah Ade yang terkenal dengan celoteh Abah. Dia Kamu nggak suka berceloteh, saya aja kalah ngomong nih. Nah, oke. Ya, Sorry, minta maaf. nggak apa-apa. gak apa-apa, kita kan live ya, jadi apapun bisa kita. Cek. Ya, Iya, Kak Dinda. Iya, apa kabar? kabar baik ya, terima kasih. Iya, sehat. Tadi saya meeting di Parvi memang ada beberapa film yang akan dibuat ya. Dalam waktu dekat ini memang udah mulai syuting. Kebetulan saya pun dipercaya untuk main salah satu film untuk kontribusi kita sebagai anggota Parvi di Indonesia. Terima kasih. Dapat tangan dulu sedikit. Ini jadi larinya ke sini nih. Gimana nih? Kita live di situ. Iya, gimana? Oke. Tadi aku cuma mau cobain dia, Bang. Tapi guys, akhirnya gue ketemu dengan orang-orang hebat di sebelah ini. Nah, tadinya hanya mau coba. Tadi tuh kita bicara tentang kepolisian dengan masalah-masalah yang sedang panas ya, dimulai dari Sambo, Pengalaman saya. Pengalaman beliau nih ya tentang kasus Sambo, kemudian kasus Duren 3 sampai ke Kanjuruan dan banyak hal lah. Ini tadi biar agak-agak naik gitu ya. Nih kalau kehadiran seperti ini kan terus akhirnya kita bicara tentang entertain, jadi kan jadi seru. Gitu. Atau bagaimana respon-respon sahabat-sahabat yang lain? Ya. Lembut ya. Entertain selalu bikin lembut. Iya, selalu berirama, punya irama sendiri entertain itu. Menghiasi hari-hari kita ya kan? Orang-orang entertain semua di sebelah saya ketakutan. Jangan dong. Jangan seperti itu. Ini Saya iseng ini sebenarnya. iya, pemirsa yang di Bang Farhad, salam kenal ya. Saya Dinda Fitri ya. Ini Bang Farhad ini senior saya. Ini senior saya. Bajunya sobek ini ya. Saya naikin dulu bajunya sobek soalnya tadi saya cuma cobain ini nih. Dari kemarin ada event tapi saya punya sound bermasalah makanya saya coba tadi kan ada. Halo Bu Nata. Saya coba. Ya. Oke guys, jangan lupa di sebelah ada Dinda Fitri ya, sahabat saya. Ya, salam kenal pemirsa semua ya, yang dari Bang Farhad ya. Tadi ini yang di IG. Ini ya intermezzo sedikit, enggak apa-apa. Ya, Abang gimana Abang? Dan kita follow di sebelah ya. Ini aku juga bingung mau ngomong apa ini nih. Jadi coba saya punya. Oke. Saya grogi lihat abang ya. Ini juga lagi namanya juga lagi makanya kenapa saya undang sebagai bintang tamu karena kebetulan juga saya dipercaya ada bagian dari tampolin ya, tamu polisi keliling. Jadi kebetulan saya dipercaya sebagai presenternya hari-harinya mungkin kalau biasa kita mengundang untuk datang ke kita sebagai bintang tamu, tapi saya lah yang akan menjadi tamu para polisi, betul? Nanti ke depan ya, kedepannya kan seperti itu. Jadi sekalian kita promosi ya. Selain promosi film saya yang baru ya, Cium Wanara. Saya jangan dengan diundang dong. Loh ya. Ada main saya juga bisa acting ya. Senior saya pasti bisa lah. Bukan sekedar kalau hanya artis atau mereka bukan artis saja, tapi mereka adalah salah satu dari, kalau kita bisa bilang mereka adalah seniman ya, seniman dan seniwati. Ada di sebelah mereka penggerak seni yang ikhlas, yang tulus, yang betul-betul ingin mengajukan seni apapun
seni ada di Indonesia, tapi mungkin sekarang lebih ke Halo, Banyu. Ya. film ya, lebih ke Jadi film. Mari ke sini. Adinda ini juga pemain film, kayak saya senior. Senior banget. Pemain film itu masalah ya, sama pengacara. ini pengacara ya. Ini Bang Ade nih yang biasa berceloteh. Abah celoteh abah Orang bolak-balikin biasa. aja deh. Kalau Orang saya biasa. lihat dari perawakan ada dua, pengacara dan juga artis yang mungkin kayak Oh iya, artis. Tumben banget serius. Iya. Biasanya goib. Aduh, bisa aja bisa Lihat gitu. tuh dia di sebelah guys. Ini cewek-cewek udah tanya itu abang sebelah pakai jas siapa namanya? Oke, perkenalkan ya nih Bang Ade. Ya, ayo Abah, coba perkenalkan Abah. Sedikit lah, boleh lah. Dinda yang perkenalkan. KP3. Di mana KP3 ini adalah Komite Pendukung Presisi Polri. Program kerjanya ada tampolin. Ya, kamu polisi keliling. Jadi kedepannya pun, iya kan? Tampolin. Iya. Jadi kedepannya kan kita yang akan menjadi tamu oleh mereka. Jadi bisa menjadi presisi, yakni bisa memberikan saran, pendampingan, isu-isu dari segalanya. Jadi mudah-mudahan dengan banyak kasus yang terjadi, yang kasus-kasus panas yang kemarin-kemarin terjadi, mudah-mudahan nama polisi kemarin kan agak turun seperti apa gitu ya, di mana menyangkut dari Tribrata, kemudian Catur Prastia dan Panca Prastia dari tugas wewenang Polri itu sendiri menjadi lebih baik lagi, punya citra yang lebih baik lagi sebagai pengaman, ya kan, pengayom masyarakat Indonesia seutuhnya. Seperti itu, jadi sedikit saya mengkampanyekan tentang KP3. Polisi juga polisi ya. Wajib ya. Maksudnya kita jangan melihat satu individu, tapi ya kita melihat keseluruhannya. Oh iya, pasti Bagi karena saya sih ya. sebenarnya, saya sempat ngobrol juga dengan beberapa Polri, mungkin tugasnya Polri itu sangat berat, bukan senang. Tapi kalau kita melihat di satu pihak, oh ini semuanya harus kena, itu juga salah sebenarnya. Itu pribadi, tidak semua seperti itu, ya kayaknya. Kalau tanpa Ya, Polri, gimana nih? kita juga tidak ada keamanan, ya betul kan? Betul. Mungkin saya memang, ya mungkin saya juga dukung juga ya apa yang Dinda sedang Sedang kerjakan sekarang, ya. karena memang kita perlukan bukan per individu, tapi kita perlukan untuk semua sebenarnya kan. Betul. Jadi kalau kita melihat di satu, oh ini individunya begini, tapi kan tidak semua. Ya kita perlukan kan semua institusi itu ya. Iya. Polri kan bukan orangnya satu orang. Nah ini kan masalah satu orang, kenapa harus dibawa semua? Ya saya dukung, bikin ya saya dukung. Ya, terbaik lah ini salah satu yang terbaik yang Dinda lagi lakuin sekarang. Ya. Salam juga kenal buat Abang Ade. Ya, Bang Ade tolong ditanggapin dong dengan tadi respon ini, Ya. termasuk respon dari masyarakat ya. Jadi ya. Ya, saya sambung lagi. Ya. Saya juga lagi bikin. Coba ditanggapin dulu, biar tanggapin dulu Ya. lagi Bang Ade ya. Pertama gini, maksud saya mengkritik itu kan Iya, mengkritik itu. Guanzu, lain kali Guanzu siap untuk urusan goib. Jadi buat saya memilih tagline sebagai mitra kritis itu adalah karena memang saya mengakui kecintaan saya terhadap institusi Polri itu besar. Karena saya terlibat bersama kawan-kawan pada waktu itu pemisahan dari TNI ke dari polisi masuk TNI, lalu kemudian berdiri sendiri. Akhirnya kami punya gambaran besar, mimpi bahwasannya polisi adalah alat pelindung sipil. Pada waktu itu. Namun perjalanannya kita nggak tahu ya. Ada banyak faktor, tapi yang paling penting buat saya adalah politik. Bahaya betul kalau kemudian polisi masuk ke wilayah politik dalam konteks individu. Pimpinan politiknya masuk ke sana. Ini sudah kita bahas di beberapa tempat dan banyak juga beredar di beberapa medsos, kasus Satgasus misalnya, dan dua kepemimpinan Polri. Bahkan terakhir kan Pak Sigit, Jenderal Sigit didatangi oleh mantan Kapolri kan pada waktu itu kemarin ya. Anehnya ada dua orang mantan Kapolri yang
tidak hadir. Pertanyaan kenapa? Ada apa? Apakah mereka tidak mendukung atau memang nggak diundang? Nah, berarti kan ada yang salah. Ada niat besar dari banyak masyarakat, ya. Kebencian itu tidak ada, tapi mungkin pengalaman ada. Lalu hari ini menjadi klimaks dengan banyak kasus Sambo, Duren 3, Kanjuruhan, dan Teddy yang jadi bandar narkoba. Lalu terakhir yang lainnya. Nah, masalahnya kan sekarang ini adalah bagaimana pimpinan Polri mampu, ya kan, merecovery, ya kan, merecovery kembali yang namanya institusinya. Suka nggak suka, polisi hari ini masih dibutuhkan dan dia punya tanggung jawab besar buat bangsa ini. Bila mana polisi tidak merespon masyarakat, saya khawatir. Karena tadi saya bilang, bangsa ini akan besar jika polisinya baik. Tapi bangsa ini akan rusak kalau polisi rusak. Nah, pertanyaannya berapa banyak sih yang rusak, berapa banyak sih yang... Nah, makanya kemudian saya gagaslah program Tampolin. Nanti akan saya siarkan. Anda bisa melihat di YouTube-nya, di segala macam, mungkin nggak lama lagi lah. Sehari 2 hari lagi lah, kita sedang finishing. Ini menarik, karena biasanya yang dagang polisinya, artinya dagang kebaikan. Saya nggak mau. Saya mendatangi mereka langsung, bertanya, dan menginformasikan kepada masyarakat. Bila mana itu kemudian tidak disambut oleh masyarakat, ya kita mesti tahu dong. Makanya saya bilang, beranikah hari ini polisi dan propam membuka diri? Mengakui, ya kan, lalu kemudian introspeksi ke dalam. Kalau memang ingin perubahan, hanya itu syaratnya. Gitu loh. Begitu Bang, kalau saya pikir. Jadi kita gimana? Tapi betul apa yang gagasan yang abang lakukan ini memang gagasannya bagus ya menurut saya. Menurut saya tadi mungkin lebih banyak kita harus interaksi media ya. Karena sekarang memang betul apa bilang tadi. Ini yang menarik loh Bang. Enggak, ini yang menarik loh Bang. Pak Kapolri barusan balas WA saya. Saya menginformasikan tentang, ya ini ada saya bacakan, nanti bisa kita kasih lihat. Ya, oke nanti. Ya kan? Ya. Saya bilang kita akan mengadakan live tentang program kami yang baru, ya kan? KP3 ya. KP3 yang baru yang namanya Tampolin, dan dia merespon. Ya mudah-mudahan sih bukan cuma merespon, karena juga saya mengkritik mereka karena gini. Kasus terakhir tentang Iwan Bolong, saya baru ngomong dekat Iwan Bolong. Iya, buat saya, kalau saya jadi Kapolri, kalau saya jadi Pak Sigit atau Pak Kabareskrim, yang pertama kali saya respon adalah Iwan Bolongnya, bukan beritanya. Karena ada dua video yang dapat dikategorikan cara hukum loh, cara hukum, ya kan, menjadi perbuatan hukum. Anehnya lagi, saya sangat menyesali kawan-kawan aktivis yang kemudian melaporkan tanpa dasar atas video tersebut, yang sebetulnya juga belum punya cari pembuktian. Saya khawatir ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu dari orang-orang yang terlibat masalah kepolisian itu sendiri. Saya menduga atau mungkin sengaja dilakukan oleh kekuasaan polisi hari ini untuk menutup masalah besar. Makanya saya juga melakukan komunikasi WA dengan Pak Kapolri, Kabareskrim. Saya bilang, saya pertanyakan, ada apa ini sebetulnya? Kalau saya jadi Kapolri, maka yang saya akan lakukan adalah perintahkan tangkap itu Iwan Bolong, lalu proses. Karena kita akan menemukan siapa yang nyuruh, siapa yang memvideokan, siapa yang menyebarkan. Bukan kemudian kita masuk kepada pasal-pasal orang yang diduga, disebutkan, dibunyikan. Begitu loh Bang, maksud saya. Makanya saya mengkritik nih.
Yang kedua juga tentang teman-teman pers media, nggak usah lebay lah media ini gitu loh. Ya, karena lebih-lebih. Iya, lihat dasarnya dulu. Kalau Iwan Bolok itu benar, maka tidak akan ada video kedua. Nah, pertanyaannya adalah, polisi harus menyelidiki mana video yang mengandung kebenaran, apakah pertama atau kedua. Mana yang mengandung tekanan, atau yang pertama atau kedua. Lalu dicari sumbernya, pembuatnya, baru siapa di belakangnya. Saya melihat penyebutan nama Kabareskrim itu kalau tidak ada dua video mungkin bisa. Ini ada dua video yang berbeda, tuduhan dengan klarifikasi. Lalu dilaporkan, ini grand design siapa? Apakah Pak Sigit lewat intelijennya atau orang-orang yang disebutkan merusak institusi Polri? Ini masalah harus cerdas buat saya. Teman-teman aktivis harus cerdas, kawan-kawan yang ngerti hukum juga harus cerdas. Ayo, nggak usah main-main lagi. Anda udah punya banyak kesalahan. Kita menerima tobat Anda, tapi jangan rusak lagi yang namanya polisi. Masyarakat butuh, gitu loh. Makanya betul Bang, saya kan selalu bilang, nah sebenarnya saya dekat dengan beberapa orang di dalam ya, maksudnya saya bercerita, tanya, oh ternyata ya nggak semua kan? Iya, nggak semua Ya seperti itu, ya nggak semua. Ini kan individu, bukan cuma di instansi aja, dimanapun ya, kita juga di dalam rumah juga kan. ya. Ada secara individu manusia kan berbeda Ya, di karakter. Nah, mungkin karakter orang begitu, cuma ini karena menyangkut instansi. Ya, Dia nggak akan peduli. Ya mungkin dengan yang abang buat sekarang, mungkin itu salah satu juga. Menurut saya satu pandangan bagus ya, satu pandangan yang brilian, ide yang bagus. Karena memang kita sendiri juga harus sadar, masyarakat juga harus sadar bahwa ini kan dalam masa kita ini kan pembangunan, kita belum negara maju, kita masih pembangunan. Mungkin membangun untuk masuk ke jenjang jatuhnya negara maju ke depan. Iya betul ya Pak? Ya. Betul ya. Ya. Nah ini berarti kan ada kerusakan pipa-pipa yang masih bolong-bolong tuh yang sekarang ini kondisinya harus kita tambal dulu kan, tambal satu. Makanya, iya betul. Saya berharap ini nggak memakan waktu lama. Maksud saya bilang, kalau dibiarkan terus menerus muncul, khawatir saya. Satu, masyarakat nggak sabar. Kedua, situasi ke depan ini jauh lebih fatal karena ada banyak faktor luar negeri, internasional, ekonomi dan sebagainya. Sementara polisi kita dilemahkan oleh kelakuan mereka sendiri. Insya Allah memang. Kalau saya lihat memang sebenarnya masyarakat ini sabar. Sebenarnya media ini yang nggak bikin buat gitu. Ya, makanya saya bilang. Tadi saya bilang, saya mensikapi pernyataan Iwan Bolok ini. Bukan Iwan Bolongnya, tapi dua yang saya sikapi. Pertama, pimpinan Kapolrinya kenapa tidak segera melakukan upaya penelitian, penangkapan dan pendalaman kepada Iwan Bolong. Kedua, kenapa kemudian media ini membiarkan informasi itu didorong kepada pelaporan yang sesungguhnya laporan itu tidak ada dasar. Bahkan jangan-jangan ini alat politik. Ya saya nggak akan menuduh kawan saya main. Kenapa dibilang tidak ada dasar? Ya, ada dua video Dinda. Ada dua video yang menyatakan saya menuduh Dinda memberikan uang kepada si A. Lalu kemudian ada video lagi yang menyatakan saya minta maaf, tidak benar saya ngomong Dinda itu memberikan uang kepada si A. Nah, pertanyaan saya dari dua video itu, mana yang mengandung kebenaran, mana yang mengandung kebohongan? Tiba-tiba datang si B melaporkan atas dasar apa? Saya meminta polisi tegas menangkap kalau perlu Iwan Bolong dan pelapor itu, selidiki, karena dia merusak dua hal. Pertama institusi Polri, kedua pejabatnya. Bila mana benar pejabatnya bersalah, sikat, sambung kita sikat gitu loh. Tapi kalau nggak benar, fitnah, apa terjadi? Dosa besar, negara hancur gara-gara aktivis yang main fitnah. Gitu loh. Makanya saya
mau mencoba mengajak masyarakat agar cerdas. Kita nggak benci polisi, enggak. Tapi kita ingin polisi baik. Gitu loh. Polisi juga manusia, Bang. Iya. Ya, makanya karena dia manusia, dia terikat dengan undang-undang. Maka kita butuh polisi yang cerdas, polisi yang kenyang, Bang. Kenapa? Dia harus sekolah tinggi polisi itu. Kedua, dia harus dapat kesejahteraan. Kalau perlu gaji polisi naik 10 kali lipat. Oh iya, gitu loh. Ya, supaya tidak jadi kecurangan-kecurangan ya, tidak jadi sesuatu di balik itu semua gitu ya. Betul tidak? Iya. Mungkin tidak sudah seperti itu ya, mungkin kayak kita lihat Singapura itu salah satu negara maju kan. Lo bisa lihat kan ketika lo bertemu dengan polisi satu ke polisi yang lain itu, mereka nggak mungkin itu aja sih kali. Iya, Bang. Saya mungkin iya. Saya terima kasih ya, abang udah ikut serta juga. Mungkin saya mengimbau kepada abang teman-teman lainnya, yuk jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah malu mengkritisi polisi. Polisi adalah kita. Kalau polisinya rusak, kita rusak, Bang. Maka tugas kita juga bersama-sama menjaga polisi, gitu loh. Kalau Jaga masyarakat lah. Tidak akan mengkritisi polisinya. Individu kalau saya lebih ke. Iya, artinya individu yang menggunakan yang menggunakan institusi, kan gitu kan? Uniform itu yang digunakan itu Ya. ya kan? SDM-nya ya, SDM-nya ya. Iya, SDM. abang Ade bos saya. Nah, saya bisa aja kalau ngomong, Dinda, abang ini, oh iya, Bang Ade, Dinda sudah sendiri, padahal Dinda kan bisa aja kan itu. Abang Ade tidak akan ke bawah, namanya juga bos, betul ya? Nah, itu yang begitu-begitu kita suka salahkan mungkin ya, karena memang dia ketua ya, di pembawa ini. Dia harus tahu betul-betul ke dalamnya, tapi kan untuk menguruskan 250 juta yang tersensus ya kan, itu bukan mudah. Ya. Dengan berbagai masalah daerah kan. Nah, Makanya saya mau kasih informasi lah. Alhamdulillah teman-teman sedang melakukan uji judicial review ke MK tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Kemarin baru sidang pertama. Alhamdulillah ya kan. Mudah-mudahan masyarakat juga segera mengawal karena kita khawatir. Tadi kan bilang kita punya banyak wilayah yang khawatir ada apa. Makanya mungkin kritiknya adalah mungkin polisi lebih baik dibuat spesifik per wilayah karena dia mampu mengetahui wilayah masing-masing, bukan dipindah-pindah. Khawatir saya gitu. Ya, semuanya dimanapun lah yang pasti dengan segala tugas dan wewenang yang Bang, mungkin punya tanggung jawab yang kita berat. punya sejarah kelam dengan TNI, di mana TNI dengan dui fungsi ABRI-nya melakukan perbuatan di luar aturannya. Maka dengan rezim Soehartonya masyarakat melawan. Nah, lahirnya polisi mandiri itu karena memang dia ingin lepas dari TNI. Nah, masalah sekarang ini apakah polisi melakukan sejarah yang sama? Bisa jadi karena faktor kekuasaan. Itu loh. Ya. Betul. Oh, terbaik. Nanti insya Allah nanti kapan kalau memang tidak lagi live, tidak boleh kita share nanti kan banyak juga di sini. Oke. Mereka bukan cuma pelaku menyanyi, tapi mereka kan juga masyarakat yang harus Betul. diperhatikan Diperhatikan ya. Mungkin punya masalah-masalah tertentu yang mungkin bisa mengungkapkan, iya kan? Karena saya masyarakat, saya juga, ya saya kan harus percayakan ke orang yang lebih di pakar-pakar hukum ahlinya ya, para ahli. Saya nggak boleh ngomong lebih bahaya. Saya ada dasar bahaya saya. Bukan kena SP Tapi memang saya ada beberapa kerjasama dengan Polri kan. Saya juga salah satu iklan Polri dulu. Yang komentar dulu. Zaman Pak Kapolri. Aritonang itu apa bagian apa Pak? Pak Aritonang. Umat. Zaman itu ya saya sempat iklan Polri dulu ya. Pokoknya saya dekat lah sama Polri, kan saya juga keluarga banyak Polri.
Ya menyangkut Ada dengan juga beberapa pekerjaan lah ya pastinya ya. itu individu. Pekerjaan saya, terus saya juga bikin buat Mabes. Apa namanya? Salah satu orang Mabes ya, untuk religinya, untuk agamanya ya, untuk Oke. pengajiannya. Ya. Ada juga yang begitu kan, saya bilang Pak, berarti kan oh ini itu individu kita, jadi kita nggak boleh terlalu banyak. Ini sedikit, ini instansi ya betul, uniformnya betul, tapi saya mau bilang gini bang, tapi dengan peristiwa Sambo yang 94 ini kan mengkhawatirkan. Artinya gejala itu ada bang. Kalau satu persatu oknum di masyarakat banyak loh. Memang banyak juga yang baik, tapi dengan gara-gara yang jelek sedikit ini, yang banyak jadi rusak. Makanya kita harus bersama-sama memerangi oknum ini. Kita perangi, kita lawan, gitu loh. Apalagi dengan komitmennya Pak Sigit. Kita minta Pak Sigit juga jangan tanggung-tanggung, mau seniornya sekalipun sikap. Apalagi kalau mengajak aktivis-aktivis yang kemudian menggunakan cara-cara politik. Ya saya bilang Iwan Bolong begini, saya khawatir. Makanya saya mempertanyakan atas dasar apa Pak Kapolri tidak melakukan. Saya perhatikan ada ketegasan kok. Enggak. Dalam peristiwa Iwan Bolong ini, pembiaran informasi Iwan Bolong yang salah dan sesat sehingga menimbulkan adanya sekelompok orang atau aktivis yang melaporkan peristiwa saat ini ke Barreskrim, ke Propam dan ke KPK kan gitu kan. Ini motifnya bukan motif hukum bang, motif politik. Saya bertanya siapa orang-orang itu? Apakah memang Kapolri sendiri membiarkan atau terlibat atau pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Kapolri? Gitu loh. Yang begini-begini, bang, yang begini-begini nggak boleh dibiarin. Karena kita sudah komitmen dengan peristiwa Sambo selesai di situ, kajian selesai di situ. Pak Kapolri sudah menyatakan ingin membangun lagi kepolisian lebih baik. Kenapa hari ini masih muncul lagi? Itu kita pertanyakan. Itu loh. Itu bang. Betul juga sih bang. Kita coba dukung yang terbaik ya. Itu kan juga salah satu benteng negara juga ya. Iya. Dari TNI juga benteng negara ya. Kita dukung yang terbaik. Semoga ke depannya Indonesia bukan lagi membangun tapi akan menjadi negara maju dengan kasus-kasus yang sekarang terjadi. Kita boleh sama-sama ya maju, kita bangun sama-sama, masyarakat juga ikut serta dalam membangun. Kita jangan ketinggalan terus, kita harus maju dong. Ya. Iya dong, ini kan wujud dari cinta tanah air ya kan. Saya kalau ke luar negeri kadang-kadang saya juga malu juga sendiri ya. Ke negeri tetangga pun kita malu. Nih, saya mau kasih lihat nih WA-nya. Bang, aku mau kasih fakta. Aku bilang aku ada live IG dan FB soal Tampolin Show batas kasus hangat awal dan akhir di studio KP3. Beliau balas, oke Pak, kita beresin setelah PAM G20 tuntas. Karena ini pertarungan bangsa. Bayangin, saya nggak mau bohong. Makanya saya bilang, Pak Kapolri izin, Pak. Ya, Pak Kapolri izin. Ya. Oke Pak, kita beresin PAM. Nah, ini pertarungan bangsa. Artinya Bapak ini juga tahu ada apa. Makanya kayak kita bantu institusi Polri untuk bereskan anasir-anasir busuk. Mau itu mantan jenderal, mau itu anggota yang salah, yang gara-gara ulah mereka, polisi rusak, negara rusak. Ulah dari oknum Gitu loh, Bang. itu ya yang punya kepentingan. Begitu maksud saya. Jadi deg-degan. Tidak bawa narasumber
bawa narasumber yang bagus ya guys ya. Pak Ade. Pak Ade ini salah satu pengacara, salah satu orang yang penting dalam institusi, entah itu Polri atau apapun itu, yang pasti dia berbicara tentang fakta, bukan sekedar mengada-ngada. Dia bahwa dia orang yang sangat brilian, yang kita lihat apa yang dia lihat, bukan dia melihat kesalahan keseluruhan, tapi individu yang dibawa. Kita patut untuk yang kita follow lah ya. Semoga ke depan kita doakan Indonesia bisa juga ya, apa namanya, betul-betul dibanggakan keluar. Jangan sampai nanti akhirnya orang cuma kenal Bali. Ya. Jakarta sendiri Tidak ketinggalan dengan bangsa-bangsa lain, negara lain setidaknya bisa sejajar di dalam segala bidang, terutama keamanan dan pengamanan untuk masyarakat Indonesia karena tercinta. sekarang udah terlalu bagus ya, alhamdulillah sudah mulai bagus, turis sudah mulai masuk. Karena memang Pak Ade kita juga nggak bisa salahkan ketika mereka ada rasa ketakutan untuk datang ke negara kita. Mungkin banyak hal yang sekarang sudah diperbaiki. Sebenarnya saya bilang pemerintahannya, saya sangat dukung pemerintahannya ya, karena banyak dengan kasus-kasus begini tuh Pak Ade, kadang-kadang kan kasus yang tidak pernah ada di sebelumnya ya. Iya. Kita harus bangga loh. Dengan adanya kasus-kasus begini pun kita harusnya bangga, maksudnya Momentum. jangan menyalahkan. Momentum. Kita melihat berkaca, oh ya kita pernah kalah, pernah salah, pernah macam-macam lah. Maksudnya kita sampai nggak dihargai di luar karena memang kita selalu bangga dengan kesalahan. Tapi sekarang kan enggak. Kita yang ada di persidangan ini bukan masyarakat malah sekarang ya kan. Apa tinggi yang harus disidangkan? Berarti itu tandanya negara kita sudah mulai masuk ke negara maju, sudah mulai injak-injak levelnya, ada step-stepnya, kan ada stepnya pelan-pelan. Ya, soalnya saya juga, saya orangnya, saya pendukung pemerintah. Saya orang yang sangat dukung apapun pemerintahnya, siapapun presidennya. Oh ya, Saya selalu dukung. itu warga negara yang baik. Saya selalu, sekalipun andaikan pernah ada, ketika kemarin kan memang saya Pak Jokowi kan, karena saya memang melihat siapapun presidennya saya selalu dukung itu. Ya saya selalu bangga lah kalau saya jawab. Kalau orang Islam orang bilang boleh diambil. Kalau dia salah ya kita doakan dia, insya Allah dia jadi baik. Ya kan? Nah inilah karena doa-doa tadi, kan? Doa-doa, banyak orang doa-doa ya di agama kita ini yang mendoakan dia, mendoakan semua. Ini betul kan negara kita termasuk sekarang salah satu yang ditakuti. Nah itu juga kita. Betul. Kita kita puji. Jangan selalu melihat kesalahan, tapi melihat apa yang ada sekarang. Ya, kita jangan selalu melihat kesalahan, tapi apa yang sudah terjadi sekarang. Saya justru mendukung Pak Ade. Keren. Ya bukan tanpa resiko bang. Sekeras begini bukan tanpa resiko, ada banyak resiko. Tapi alhamdulillah saya menghibahkan hidup saya untuk ini. Ya betul. Karena buat saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami rekayasa dari oknum. Pernah saya alami. Makanya tapi kalau kita melawan kan salah dengan cara fisik. Kita melawan dengan cara meluruskan undang-undang, meluruskan institusi Polri. Karena polisi adalah kita, bang. Sipil juga. Sipil yang dibekali oleh undang-undang dan dibekali oleh aturan hukum, gitu loh. Iya. Makanya kalau kemudian kita salah mensikapinya, maka yang hadir bukan polisi, tapi penjahat-penjahat yang merubah bentuknya. Ayo kita perbaiki bersama-sama. Ya kan? Kita perbaiki institusinya. Iya. Gitu loh. Karena kita kan perlu sipil kita perlu polisi. Karena kenapa? Kenapa mau dibanyakin penjahat? Tapi saya khawatir, bang. Saya khawatir sinetron Didi Petet itu terjadi, bang, kalau kita terlambat. Iya, preman pensiun. Kenapa? Preman penjahat semua pada tobat, yang jadi penjahat itu polisinya, bang, gitu. Makanya kita khawatir kan gitu. Ya kan? Nah, ini sesuatu ya untuk para oknum-oknum tertentu yang punya banyak kepentingan. Saya mau bilang, wahai oknum, hati-hati kalian.
rakyat nggak bodoh. Rakyat nggak takut, rakyat nggak bodoh, tapi rakyat punya kesabaran. Hati-hati kalian. Kalau rakyat sudah nggak sabar, selesai kalian. Karena rakyat ketika rakyat lapar, ketika rakyat marah, ketika rakyat udah nggak bisa lagi berharap, hati-hati di situ. Mendingan Anda berhenti jadi polisi. Iya. Oknum kita kasih pesan. Oknum kita kasih pesan hari ini, hati-hati kalian. Ya kan gitu. Hati-hati kalian. Karena kalian adalah manusia, karena kalian juga rakyat, hati-hati kalian. Rakyat lebih hebat dibanding kalian. Kalau marah gitu. Kayak gitu Bang ya. Insya Allah damai, insya Allah damai. Kita doakan kedamaian. Harus damai. Betul Ya. ya Maria? Maria dari Brazil nih Maria Bang. Halo Maria, halo Maria. I love you terus. Nanti lihat Bang Adi, Itu- mau tanya lagi Bang Adi punya TikTok apa namanya kan Maria ya? Oh, kalau teh abah. Nanti insya Allah kita coba nanti kapan waktu kita coba ngobrol di Parvi nanti. Oke, Insya Allah saya datang ke sana. Siap. Sebelumnya terima kasih untuk Abang Adi. Jangan lupa Adinda, Abang Adi. Saya perlu kenal. oke, siap. Nanti kapan-kapan kita bisa ngopi-ngopi atau mungkin datang langsung ke studio ke kantor sini, boleh. Nah, insya Allah maju terus Parvi. Dulu saya sempat di Parvi, Abang Ade. Iya. Tahu zaman almarhum Om Ratno kan? Nah, saya sempat di sana. Iya, Ratno Timur. Sempat main juga yang juga ada film Mencari Fata Morgana. Ah, ini dia kan kan senior saya, ini lah senior saya ini. Saya lihat dulu ada Pak Samsul ya, sutradara ya. Samsul Anan. Ya. Nah, mungkin nggak lupa. Ya, Samsul Anan. Nah. Saya Ya. ikut SEA Games dulu, Parvi, Wih. perwakilan Parvi saya ikut. SEA Games Jakarta kan Parvi kan. Ya, kalau ini sutradara yang Dedi Setiadi sekarang ya, Dedi Setiadi, Bang Maing, Pak Irnan. Iya, banyak lah sutradara-sutradara yang Indonesia. Iya, senior juga beliau sekarang. Terima kasih untuk ini Bang Ya, Adi. makasih Semuanya juga. ada di dalam. Ya, ya. Insya Allah kita salam kenal. Salam kenal juga semuanya. Oke, Ya. terima kasih Bang. Nanti jangan lupa share-share nanti kita coba kongsi kembali. Nanti Oke. lebih matang lagi kan. Siap. Saya harus lebih rapi, harus pakai jas biar sama-sama pakai jas. Wih. Sebagai kaos Kita Bang, bisa, sebagai kaos. kita bisa podcast bareng nanti. Kita bisa podcast bareng nanti. Kita datang. Iya, ini sambil podcast ini kita nih. Jadi kita live ini ada live FB, live IG, kemudian kita podcast, YouTube streaming, TikTok. Jadi sekaligus 4 media sosial kita jalankan untuk mempromosikan ini, memberikan satu gambaran dan sesuatu yang mungkin harapan kita adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Gitu. Amin. Amin. Baik. Oke. Oke. Bang Ade, Dinda, I Ya. love you semua. Thank you. Jaga kesehatan terus maju. Selalu. Amin ya Allah. Ya, Maju terus amin. ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke warahmatullahi guys, wabarakatuh. Ya, terima kasih terima Bang kasih. Rehat ya. Terima kasih Bang Rehat, Bang Ferhat Ya, senior Ferhat. saya. Ya. Sangat memberikan satu perhatian besar ya tentang dunia kepolisian juga karena punya banyak pengalaman di dunia kepolisian. Insya Allah. Ya, karena menyangkut dengan banyak pekerjaan ya yang sekarang ataupun dulu telah digelutin gitu ya. Ya. Itu ya Bang Ferhat ya. Jangan lupa keep in touch ya. Dinda. Siap selalu. Oke. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kehadirannya. Ya, kita lanjutkan. Tadi terpotong Bang Berhat itu salah satu kawan kita juga mengapresiasi ya, mengintip itu di live TikTok kawan-kawan. Iya. Nah, kita terus tadi saya sampai mana? Sampai di Iwan ya, Iwan Ya, Bolong. Iwan Bolong. Nah, saya menjelaskan. Lanjutkan kembali kita ya pembicaraan. Tadi sudah kita kita yang sentuh fokusnya. dikit. Apa sikap KP3 terhadap Iwan Bolong? Ya, pertama KP3 menganggap peristiwa informasi yang diberikan lewat video Iwan Bolong itu harus segera diselidiki. Karena ujuk-ujuk tiba-tiba ada video yang menyatakan dia mengaku memberikan setoran kepada petinggi Polri yaitu Kabar Reskrim dan nilainya fantastis. Ya. Jadi ini membuat jadi rancu ya, Ya, yang sebenarnya jadi yang artinya mana gitu, secara membuat hukum, pencitraan sendiri ya.
Kalau mau salah, secara hukum sudah ada perbuatan menduga seseorang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum. Itu tindakan korupsi dan gratifikasi. Nah, masalahnya sekarang ini, video itu tidak lagi bisa menjadi peristiwa perbuatan melawan hukum karena ada video lanjutan yang kemudian menyatakan dia mencabut dan meminta maaf atas tuduhan itu karena dipaksa dan ditekan oleh pihak tertentu yang namanya hari ini sekarang juga sudah menerima hukuman kode etik dan dipecat dari polisi atas dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan di kasus Duren 3, yaitu mantan Brigjen Hendra. Oh, disebut juga namanya? Iya, sebut karena ya kan sekarang sudah jadi kesakitan dia. Oke. Nah, lalu kenapa kemudian, nah ini saya pertanyakan nih, kenapa kemudian polisi nggak segera melakukan klarifikasi, memanggil, menangkap, menahan kalau perlu Iwan Bolong, tapi kemudian membiarkan peristiwa kedua juga berlangsung dan menjadi bahan publik sehingga muncul aktivis-aktivis, ya kan? Muncul aktivis-aktivis yang, nah ini pertanyaan saya nih, yang melakukan lagi perbuatan atau melakukan lagi pelaporan yang buat saya seperti dagelan. Ya, ini tidak mencontohkan negara hukum. Apa yang dilaporkan sama kawan-kawan aktivis itu pelaporan dagelan kelucuan. Masa seorang yang berbohong dan bercanda dalam konteks hukum bisa menjadi dasar, ya kan? Sementara kalau memang itu perbuatan hukum, harusnya segera diperiksa dulu Iwan Bolongnya. Jika memang betul kabar Rizky melakukan perbuatan itu, ya ada mekanismenya. Kalau tidak gimana? Bisa rusak institusi Polri. Makanya saya sebelum acara ini melakukan komunikasi via WhatsApp kepada Kapolri dan kemudian mempertanyakan ketegasan dan menghimbau kepada mereka agar solid, jangan lagi menggunakan opini publik sembarangan dan menghentikan semua, ya kan, sinetron-sinetron seperti pelaporan itu, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan hukumnya. Makanya sekarang saya lagi-lagi atas dasar respon dari WA Pak Sigit, terima kasih Pak Sigit. Pak Sigit berjanji setelah G20 dia akan tegas. Masalahnya sekarang ini, Pak, tolong perintahkan, ya kan, agar kemudian sebelum dibuat ketegasan, panggil semua yang ada di dalam peristiwa itu, baik orang yang menyatakan, cari siapa penyebarnya, pembuatnya, lalu siapa aktor di belakangnya, lalu kemudian panggil juga pelapornya. Atas dasar apa? Karena itu membuat kegaduhan. Polisi sekarang sedang bekerja melakukan recovery atas dasar dosa-dosa kemarin. Kita mendukung. Tapi kalau kemudian muncul dagelan lagi, kita mendesak ini. Masyarakat sudah muak, sudah jenuh. Nah, kita tunggu setelah G30 apa G20 yang telah dijanjikan oleh Bapak Kapolri kita. Tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan? Mudah-mudahan Pak Kapolri segera, ya kan, demi sisi Polri, demi bangsa. Karena kalau itu terus dibiarkan, yang terjadi adalah bangsa ini hancur. Gitu. Karena fitnah. Saya nggak bela apa Agus Todor Kebas. Enggak, saya berharap peristiwa hukum ini ditelusuri, tapi tidak kemudian mempersilahkan lagi adegan-adegan yang lucu. Makin panas. Yuk kita pamit yuk. Okay. Dan terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di Tampolin. Ya. Jangan lupa ada videonya. Mungkin besok kita akan tanyakan di YouTube dan di semua tentang gagasan Tampolin. Sekarang saya berterima kasih. Ini perkenalan kita yang pertama. Ini adalah perdana kita ya di Tampolin. Studio Tampolin ini, yang mudah-mudahan kita bisa melakukan interaksi sosial yang baik, ya kan, memberikan informasi yang baik, tidak berpihak,
Tapi ingat, mendukung keadilan, mendukung institusi, mendukung negara yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Salam hormat dari saya, KP3 sahabat rakyat dalam penegakan hukum, mitra kritis Polri. Begitu Mbak Linda. Baik, Ya. terima kasih pemirsa di mana-mana berada. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan malam ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan pernah takut untuk melakukan ataupun siapapun punya hak dalam tuntutan hukum. Silahkan untuk berbuat sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi jangan lupa kita punya Tuhan yang Maha Esa yang selalu menciptakan kita, memberikan keadilan secara nyata. Tetapi kita pun berusaha untuk menjadi orang yang sebaik-baiknya. Terima Mari kasih. kita